Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hubada min tal'atihi wal lailu dajami wa afratihi wa qarusulah fadla wa ula ahda subula lidilalati kanzul karami maulan ni'ami hadhil umami li syari'atihi azka nasabi alal hasabi kullul arabi fi khizmatihi kanzul karami maulan ni'ami hadhil umami li syari'atihi sa'ati syajaru nataqal hajaru syuqal qamaru bi isyaratihi Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li hadarati nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi wa muhammaduna huwa sayyiduna wal ijulana li ijabatihi baligh ya rabbi baligh ya rabbi baligh ya rabbi maqasidana baligh ya rabbi baligh ya rabbi baligh ya rabbi maqasidana bihabibika summa akhibatihi amin 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 ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah yang dicintai Allah dan insya Allah calon surga semuanya, para ikhwan akhwat, saudara-saudara fakir. Dan marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjunan kita Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga sholawat dan salam selalu dicurahkan pada seluruh para sahabat-sahabat, pada tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib. Lasiman wa khususan para ikhwan akhwat, saudara-saudara al-fakir, Jamaah Ribat Manba'ul Hikmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan kesalahan kita semua, dan mengabulkan apa yang kita pinta dan apa yang kita panjatkan doa kehadiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ijabah, makbulah, mustajabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dipanjangkan umur kita dan berkah, dan juga dibukakan pintu dunia, pintu ilmu, dan kita dianugerahkan dunia yang banyak manfaat,
ilmu yang luas, manfaat, dan banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesusahan, kebingungan, masalah kita semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah mencari kebahagiaan. Kita hidup di dunia, cintai Allah, cintai Rasul. Begitu kita menghadap Allah pun seperti itu. Sehingga kita mendapat rahmat Allah, maghfirah Allah. Kita dimasukkan ke surganya yang begitu nikmat. Subhanallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita dipesankan, atau ajaran kita Islam mengajarkan kepada kita untuk kita selalu banyak mengingat, menyadarkan diri kita, sehingga kita selalu ingat kematian. Jadi kita harus selalu ingat mati. Jadi kalau kita selalu ingat mati, oh saya mati besok atau lusa, atau malam, atau nanti. Sehingga kita bisa firasah menjaga diri kita dari maksiat, menjaga diri kita dari kelakuan yang tidak elok, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Kesenangan nanti, keindahan nanti, kemegahan nanti, tergantung usaha kita sekarang. Kalau kita sekarang berjuang, beramal, tingkah laku kita dijaga, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan alam semesta juga baik, maka di akhirat pun kita insya Allah menjadi orang yang faz, atau orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekali-kali jangan sampai kita bermusuhan dengan sesama. Walaupun beda agama, walaupun beda ideologi, ya tetap kita harus baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena dengan kebaikan, insya Allah kita hidup akan nyaman, tentram, dan akan terwujud dunia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, aman, tentram, subur makmur, loh jinawi. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi satu catatan, keimanan, ideologi, kepercayaan kita jangan sampai goyah, bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita bergaul dengan siapapun, harus, boleh, silahkan, baik-baik saja. Karena yang namanya permusuhan, ketidaknyamanan dalam pergaulan itu akan menimbulkan kejelekan. Tentu ngepek kepada nanti kehidupan kita di akhirat pun jelek. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kita baik, insya Allah kehidupan kita pun di akhirat baik. Karena ad-dunya tamsilul akhirat. Jadi dunia ini memang perumpamaan akhirat juga. Jadi kita di dunia aman, nyaman, tentram. Ya di akhirat insya Allah. Ya, tapi berdasarkan keyakinan, ideologi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Fakir mau langsung aja ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu
ayat Al-Quran. Ini memang tasalsula. Al-Fakir juga dapat ijazah dari guru-guru Al-Fakir yang sangat mulia. Ini tujuannya adalah zikir kepada Allah. Dan tujuannya kita adalah membaca ayat Al-Quran yang mana pahalanya sangat begitu besar. Dimana Al-Fakir berbicara ini di area al-hikmah, maka tidak lepas daripada khasiat, tidak lepas daripada faidah, tidak lepas daripada manfaat. Jadi khasiat, faidah, manfaat, dan sebagainya. Karena di area al-hikmah. Bagaimana al-hikmah itu bagus? Bagus. Bagus. Karena kalau kita bahas saja dari kata-kata al-hikmah aja, kita bahas, wah, seharian nggak beres. Apalagi sampai isinya, apa itu hikmah, apa tujuannya al-hikmah, seperti apa itu al-hikmah, siapa yang mengadakan al-hikmah, ya tentu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir tidak membahas tentang ini, karena area Al-Fakir adalah hanya mengijazahkan. Ini kalau kita amalkan, kita aplikasikan, kita wiridkan, ya tentu niat ibadah aja, niat zikir kepada Allah. Maka orang akan luluh kepada kita. Jadi siapapun luluh kepada kita. Tidak macam-macam lah. Jadi orang baik-baik kepada kita, hatinya pada luluh kepada kita, hatinya pada respon kepada kita, insya Allah. Atau ada orang yang macam-macam kepada kita, ya bisa kita wiridkan khusus untuk meluluhkan hati dia. Jadi memang ayat ini untuk meluluhkan hati seseorang. Insya Allah. Banyak orang yang kita tidak punya apa-apa, tidak punya kesalahan, bencinya ketika kita setengah mati. Atau kita menginginkan kepada seseorang, ya dia selalu keras, tidak bisa diajak damai, ya kita luluhkan dulu. Ini. Pertama tulis saja hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabiyullah Khadir alaihi salam. Wa khususan hadrati Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa hadrati jami' auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wala hadrati Syamad Muksin wala hadrati Syamad Rifai wala hadrati Khalil wala hadrati Syekh Fahru Raji wala hadrati Syekh Ibnul Arabi wala hadrati Kiai Haji Madrasi wala hadrati Kiai Tuskodim wala hadrati Buya Armin wala hadrati Buya Dimyati wala hadrati Kiai Asnawi Caringin wala hadrati Uyut Mansur Cikadun wa susana hadrati Syekh Daud Cikondang. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Man Aja Jani Hadza wa khususan ila hadrati Abi wa wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Itu hadarat. Jadi sebelum kita wirid baca hadarat ini dulu satu kali. Terus yang diwiridnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dibacanya
3.000. 3.000. 3.000. Jangan kurang, jangan lebih. Terus, gak usah puasa lah. Gak usah puasa, pokoknya kita wirid aja 3.000. Atau 3.333. Boleh. Tapi yang kita dawam selalu 33. Tentu dibacanya jam 12 malam setelah tahajud. Jadi afdalnya kita sebelum tahajud itu mandi dulu. Mandi taubat lah, mandi taubat. Bagaimana cara niatnya mandi taubat? Ya, nawaitul ghuslal. Ditaubati lillahi ta'ala. Jadi, atau ke bahasa kita aja. Niat saya mandi taubat sunnah karena Allah. Terus mandi langsung bebersih gitu. Langsung sholat tahajud atau sholat taubat dulu. Baru baca hadarat 1 kali, ayat yang tadi 33 dawam. Tapi kalau kita mau meluluhkan seseorang, bacanya 3.337 atau 337. Jadi hitungannya paling sedikitnya 33, mutawasid pertengahannya 333 dan maksimalnya 3.333. Insya Allah orang yang kita niat untuk luluh hatinya kepada kita, insya Allah diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, menemukan video Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan tafadhol ridho lillahi ta'ala. Insya Allah mustajabah dan semoga sukses biiznillah. Jangan Al-Fakir ingatkan lagi, kemustajaban, keampuhan, kematihan, kemanjuran. Satu aurat, satu amalan, yaitu adalah harus ada keyakinan, kepercayaan, dan rasa mahabbah terhadap yang mengijazahkan. Siapapun itu yang mengijazahkan. Jangan sampai kita mengambil ijazah dari siapapun lah. Kita wiridkan, kita amalkan, tapi kita kepada orangnya kurang respon, itu nggak bakal diijabah. Seperti itu. Di area Al-Hikmah seperti itu. Tapi kalau kita ada keyakinan, ada kepercayaan, dan ada rasa mahabbah, rasa cinta, rasa senang kepada yang ijazahkan, tidak benci, terus tidak sinis, tidak. Ya, walaupun salah-salah dikit kalimatnya, bahkan walaupun salah sekalipun, diijabah insya Allah. Ini memang di area Al-Hikmah seperti begitu. Seperti begitu. Beda dengan di area syariat. Kalau di area syariat, berdoa itu harus benar-benar kita tahu artinya doa, harus jauh dari dosa. Ya, berbagai macam lah. Ada 10 syarat berdoa. Itu pun, ya sangat sulit sekali lah. Tapi kalau di area Al-Hikmah, yang penting kita yakin, kita percaya, kita cinta mahabbat terhadap guru, terhadap yang ijazahkan, insya Allah diijabah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melihat kita, tapi melihat guru kita yang mengijazahkan itu. Karena beliau ahli tirakat, beliau ahli ibadah, beliau ahli puasa, beliau ahli wirid, dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mengingatkan untuk sambungan pertalian perguruan kita atau prosedur pengijazahan, maka yang belum subscribe, subscribe. Like dan komen yang positif. Tentu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mensukseskan. Dan Al-Fakir mohon maaf atas kehilapan, kesalahan di dalam berbicara, kurang tata, kurang basa. Ya, mohon maaf. Karena al-insan mahlul khata wa nisyan, Al-Fakir sebagai manusia biasa tentu lebih banyak salah daripada benar. Tapi kita tetap semangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
lebih luas, lebih besar untuk memaafkan kepada kesalahan kekhilafan kita. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.